Jadi jangan seenaknya kita mohon ampun kepada Tuhan. Ada syarat. Apalagi doa Bapa kami, doa yang sering kita ajarkan. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Jadi jangan seenaknya kita mohon ampun kepada Tuhan. Ada syarat. Apalagi doa Bapa kami, doa yang sering kita doakan adalah ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni. Kami pun mengampuni. Jadi rupanya pengampunan itu adalah syarat mutlak supaya kita bisa diampuni. Nah sekarang mari kita lihat bahwa pengalaman sakit, kecewa itu sudah ada sejak zaman dahulu. Di dalam rumah tangga zaman perjanjian lama sudah terjadi perpecahan. Lihat Adam mempersalahkan Hawa. Waktu Tuhan berkata, Adam, apakah engkau memakan buah itu? Lalu Adam berkata, wanita yang nyuruh saya makan. Lalu waktu Tuhan menyapa Hawa, Hawa berkata, itu ular. Jadi saling menyalahkan. Kain iri karena persembahannya merasa tidak diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahan Habil diterima. Maka Habil dia bunuh. Sarah istrinya siapa? Abraham. Hagar sudah mempunyai anak Ismail. Sarah belum. Sarah jengkel, Sarah kecewa. Sarah mengusir Hagar. Dan Hagar sakit hati. Yusuf dan saudara-saudaranya. Bagaimana Yakub ayahnya sangat mencintai anak bungsunya. Saul membenci Daud. Begitu banyak. Jadi Anda jangan pernah berpikir bahwa masa lalu di dalam perjanjian lama itu selalu hanya ada kebaikan. Tidak. Dalam perjanjian lama pun diperlihatkan bahwa dalam garis keturunan Yesus pun, Yusuf, garis keturunan Daud ini pun terjadi kesalahan-kesalahan. Dan ditulis di dalam sejarah hidup Yesus. Jadi Yesus itu bukan keturunan dari nenek moyang yang kudus, yang tidak ada kelemahan manusiawinya. Enggak. Daud melihat Betsheba dan mengambil Betsheba sebagai istrinya. Padahal itu adalah istri dari orang lain. Jadi perhatikan di sini. Rupanya di dalam kitab suci pun dipaparkan kelemahan-kelemahan hidup dalam keluarga. Perjanjian baru, Injil, dan surat-surat pun memperlihatkan kenyataan ini. Lihat Yesus berbicara tentang perceraian. Ditanya oleh orang Farisi dan Saduki waktu itu, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Dan Yesus mengatakan, Musa menulis surat cerai karena ketegaran hatimu. Nah ini, ketegaran hati. Ketegaran hati itu adalah apa? Amarah, kejengkelan, kekerasan kepala. Jadi orang merasa benar, paling benar. Perumpamaan anak yang hilang. Diceritakan, ini kisah yang diceritakan oleh Yesus. Melukai hati bapaknya. Maria dan Marta. Marta merasa jengkel karena Maria cuma duduk doang. Dia sibuk. Marta iri. Kenapa kok Yesus gak memuji dia? Maria tuh lihat Marta sibuk banget gitu ya. Jadi perhatikan bahwa di dalam kisah kitab suci pun diperlihatkan bahwa ada banyak sekali permasalahan kehidupan yang membuat orang marah, membuat orang sedih, membuat orang kecewa, membuat orang punya hati yang terluka. Jadi boleh saya katakan kesimpulan pertama,
bahwa tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya hati terluka. Tidak ada. Kalau Anda mengatakan, ada Romo, orang gila. Oh, orang gila juga sama. Dia terluka pikirannya. Jadi ada saya itu waktu di Pratista sering sekali mengunjungi rumah sakit jiwa. Karena kami kalau di rumah retret kadang-kadang ada kunjungan. Lalu ada orang sakit jiwa itu memegang koran cukup banyak ditata. Lalu dia hitung 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tiap hari dihitung terus. Jadi dia memikirkan selembar koran itu sebagai uang. Karena sejak dulunya dia sangat terobsesi cari uang, cari uang, cari uang. Harus dapat uang, dapat uang. Akhirnya saya cerita kenapa sih? Rupanya dia dulu punya uang banyak dan ditipu oleh orang. Sehingga dia gila, stres, berkelebihan. Jadi dia itu sangat mencintai uangnya. Sehingga pada saat uangnya hilang, dia terpukul. Dia putus asa, dia kecewa. Dan dia akhirnya gila. Jadi cukup banyak orang juga terluka sekali lagi karena pengalaman hidup. Jadi jangan pernah berpikir, Romo, saya ini adalah orang yang paling menderita, Romo. Sudah lahir jadi anak dari keluarga miskin. Sudah itu bodoh. Sudah itu saya hitam. Bau lagi, Romo. Lihat. Jadi kita itu selalu memikirkan, selalu punya pikiran bahwa saya adalah orang yang paling menderita dalam kehidupan. Kesimpulan pertama yang tadi kita lihat adalah apa? Semua orang pernah mengalami pengalaman luka. Semua orang pernah mengalami hatinya disakiti. Pikirannya dirusak. Keinginannya tidak bisa terjadi. Coba kalau boleh jujur, berapa di antara Anda yang dalam hidup perkawinannya, apakah perkawinan yang Anda alami sesuai dengan yang Anda impikan? Ayo, angkat tangan yang sesuai dengan mimpi Anda hidup perkawinannya. Kalau Anda tidak angkat tangan, angkat kaki dari rumah. Jadi lihat apa yang terjadi, banyak sekali perkawinan memasuki wilayah kekecewaan. Kok gini ya? Dulu suami saya baik banget, dulu suami saya ampun perhatian. Sekarang malah banyak memperhatikan motornya, Romo, dia elus terus motor itu, Romo. Setiap hari itu burung peliharaannya dia sapa, "Hai Jo, Jo," dia sapa, dia ajak ngomong. Saya dicuekin, Romo. Jadi, saudaraku yang terkasih, sekarang saya mau menekankan bahwa masuk ke dunia perkawinan pun seringkali orang merasa bahwa kok tidak seperti yang saya harapkan. Jadi kenyataan tidak sesuai dengan harapan itu pun menyebabkan orang merasakan kekecewaan. Itu pun menyebabkan orang merasa bahwa saya teraniaya. Dulu saya berpikir saya ini ingin menjadi pastor. Dulu ingin ditugaskan di sebuah kampung yang hanya berisi orang-orang tua. Kan orang tua itu senang. Saya kalau khotbah dengan orang tua itu senang sekali. Karena cerita sama pun mereka tetap tertawa terbahak-bahak. Lupa gitu ya. Jadi mereka suka denger, senang mendengarkan, sudah diomongin, loh kan kemarin udah cerita, lupa Romo, lupa, cerita lagi, enggak apa-apa gitu ya. Saya senang sekali gitu. Dan orang tua itu kalau memberikan kolekte juga kan apa adanya. Di uang kolektenya dia taruh di atas kutangnya, dia buka kutangnya, lalu itu dia kasih uang 1.000, baunya bau kecut sekali gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Saya berpikir bahwa saya tinggal di gereja yang sederhana. Tapi akhirnya saya harus bertugas 25 tahun di rumah retret. Hanya mendampingi retret.
Jadi apa yang saya mau perlihatkan? Jadi kalau tadi kita sudah lihat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, banyak terjadi terluka. Sekarang mari kita lihat dalam rumah tangga, dalam keluarga. Bagaimana luka itu muncul di dalam rumah tangga? Bagaimana bisa terjadi? Jadi keretakan dalam rumah tangga, dalam keluarga bisa terjadi karena apa? Karena anak terluka sejak kecilnya ditolak, mau digugurkan. Jadi saya menghadapi sebuah kasus yang saya tangani waktu saya di rumah retret. Anak ini waktu dikandung oleh ibunya, saya tahu bahwa ibunya hamil di luar pernikahan. Kebetulan ibunya ini murid saya. Waktu dia mau menikah dengan laki-lakinya, dan laki-lakinya adalah kakak kelas dia, masih SMA. Lalu saya disuruh menikahkan, tetapi saya mengatakan jangan dulu karena mereka belum tentu sungguh-sungguh saling menyayangi. Anak SMA itu masih mencari kenikmatan, dan rupanya kenikmatan itu kebablasan, keenakan, akhirnya hamil. Lalu rupanya tanpa diketahui oleh orang tuanya, si ibunya ini karena dia begitu ditekan oleh keluarga, berusaha untuk menggugurkan anak ini. Berusaha untuk menggugurkan. Dan akhirnya si perempuan ini cerita pada saya. Lalu saya berkata, saya doakan semoga anak ini lahir tidak ada masalah. Dan syukur kepada Allah, anak ini lahir sempurna. Secara fisik sempurna. Tetapi mengagetkan sewaktu anak ini tumbuh di usia 6 tahun, 7 tahun. Anak ini tumbuh menjadi seorang anak yang emosional sekali. Sampai kalau marah, dia melempar ibunya dan berteriak, "Mama nggak suka aku, dari dulu juga nggak suka aku." Mamanya kaget gitu ya. Padahal dia tidak pernah ngomong bahwa dulu mau digugurkan. Tidak pernah cerita. Tidak ada yang cerita pada anak ini. Tapi jangan pernah lupa, anak ini merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Jadi kalau sejak dalam kandungan ia sudah ditolak, ia merasa selalu melawan ibunya, marah dengan ibunya. Dia selalu tidak bisa menerima ibunya. Kekecewaan. Jadi sama kalau seorang ibu pun mengharapkan anaknya laki-laki, tiba-tiba perempuan yang lahirnya. Kecewa. Kekecewaan itu kalau tidak diolah akan merusak relasi ibu ini dengan anak itu. Jadi lihat, luka itu begitu banyak tempatnya. Anak dibesarkan tanpa perhatian orang tuanya. Orang tua lebih mementingkan pekerjaan dan karier. Saya mengerti bahwa dunia sekarang berat sekali. Ya. Jadi di mana orang tua itu dua-duanya harus bekerja. Dan kalau dua-duanya bekerja menyedihkan. Ayah bekerja, waktu pergi ke pekerjaan, baterainya full. Ibu bekerja, waktu pergi ke tempat pekerjaan, baterainya full. Anak sekolah, waktu pergi ke tempat sekolah, baterainya full. Pagi-pagi semuanya full. Pulang ke rumah, suaminya baterainya low, istrinya baterainya low, anak juga baterainya low, di rumah konslet. Di rumah bertengkar. Hal kecil pun akan menjadi besar. Kenapa? Karena hatinya sedang kecapean, kelelahan. Jadi kelelahan ini yang membuat begitu mudah bergesekan di dalam keluarga. Jadi suami kentut saja bisa menjadi masalah besar bagi istri. Padahal kan suami nggak tahan gitu ya. Dia udah ditahan-tahan, brut keluar. Istrinya langsung sembarangan lu kentut di depan siapapun. Gak sopan. Suaminya, ya Tuhanku, saya di depan teman-teman aja, teman-teman malah senang kalau saya kentut gitu ya. Lihat di sini. Jadi hal kecil bisa menjadi besar dalam keluarga kalau baterainya low. Mudah konslet. Anak terlalu ditekan. Bapak Ibu jangan pernah lupa, menjadi anak itu stres sekarang ini. Apalagi kalau orang tuanya berambisi supaya anaknya pintar, supaya anaknya ranking. Anaknya, kamu harus ranking, harus hebat di sekolah.
Padahal orang tuanya juga dulu bodoh. Padahal dulunya juga orang tuanya nggak ranking gitu. Ngapain? Kata saya, kenapa harus neken anak supaya pinter? Anda juga nggak pinter kok. Gitu ya. Jadi lihat, kalau orang tua terlalu punya obsesi ingin menyombongkan. Oh, anak saya ranking 1 loh. Anak saya sekolahnya di Amerika loh. Anak saya sekolahnya. Apa yang terjadi? Anak stres. Anak merasa depresi karena apa? Tertekan. Lihat, zaman saya kecil tuh nggak ada les-lesan, nggak ada les. Zaman sekarang itu les. Semua dileskan. Bahkan saya sedih sekali kalau mendengar ada anak hari Minggu masih les. Ya Tuhanku Yesus, orang tuamu ini tidak ada belas kasih apa ya? Hari Minggu itu harinya Tuhan. Hari Minggu itu adalah hari yang penuh sukacita, hari pembebasan. Kalau dalam kitab suci ada tahun Yobel gitu ya. Itu hari pembebasan, hari Minggu itu. Kenapa anak harus ditekan? Harus belajar, terus belajar biar kamu pinter-pinter. Jangan lupa Bapak Ibu yang terkasih, yang membuat anak pinter bukan semata-mata karena otaknya, inteligensinya tinggi. Bukan. Anak bisa berhasil juga karena ada mentalitasnya. Karena ada moralitasnya. Karena ada kekuatan tekadnya. Lihat, kita harus mengerti anak kita terlalu dituntut atau tidak. Anak juga bisa memperoleh kekerasan fisik atau verbal. Dipukul. Verbal, kata-kata kasar. Gitu ya. Dicaci maki. Dilecehkan. Diteriakin. Saya sejak kecil paling takut kepada ayah. Saya itu lebih takut dengan ayah daripada kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu memberi pengampunan, ayah itu enggak. Ayah itu pukul dulu baru diampuni kalau saya salah. Jadi kalau ayah saya itu sudah teriak, Eko, saya itu langsung, ya diam saya. Kalau apalagi ayah sudah melotot, saya langsung tundukkan kepala saya dengan hikmat. Saya lakukan. Ayah bersabda A, terjadilah A. Jadi begitu taatnya saya, begitu takutnya saya. Sampai saya ingat, kita waktu kecil itu kalau sore harus belajar. Kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu sore itu kami boleh nonton televisi. Dan waktu saya kecil nonton yang paling menyenangkan adalah film kartun. Kan dulu kan nggak ada banyak pilihan. Ada RCTI, Indosiar, SCTV. Dulu kan cuma TVRI. Dan TVRI itu kan menayangkan film kartun. Saya masih ingat film kartunnya adalah Mikey Mouse. Itu membuat kita tertawa. Sore waktu saya dengan adik-adik saya nonton, kan itu jatahnya nonton. Kita ketawa-ketawa. Tiba-tiba ayah pulang dan teriak, woi, siapa yang suruh nonton? Ini jamnya belajar. Ayo belajar semuanya. Kok kamu anak pertama malah nggak memberi contoh, malah ikut nonton. Matikan TV, nonton. Wah, itu 4 anak, saya nomor 1, 3 adik saya langsung tunduk semuanya. Dan saya matikan televisi. Adik saya nomor 2, Mas, bicara dengan ayah. Ini kan Sabtu, kita boleh nonton. Nggak mau nanti ngomong aku yang dipukul, kamu tenang-tenang saja. Enaknya, udah belajar. Lalu kita belajar, diam saja. Lalu bapak itu masuk kamar dan ibu nanya, ada apa sih pak? Itu anak-anak bukannya belajar malah nonton TV. Ini kan jamnya belajar. Lalu ibu berkata, loh pak, ini kan Sabtu, jatahnya anak nonton. Lalu bapak berkata, oh iya ya, lupa. Ayo sudah biarin, saya sudah marah. Jadi lihat, seringkali luka itu begitu mudah dibiarkan saja. Begitu sulit orang tua untuk rendah hati mengakui dan meminta maaf. Karena merasa apa? Aku orang tua kok. Aku punya kekuasaan kok. Jadi perhatikan di sini bahwa rupanya kalau saya lihat di sini, saya bagikan apa yang saya ceritakan kepada Anda semua, keluarga itu tempatnya orang terluka.
Maka kepahitan itu di dalam diri anak-anak menyisakan apa? Menyisakan 3 perasaan sakit. Pertama-tama anak merasa tidak disukai. Kedua, anak merasa tidak dihargai. Dan ketiga, anak merasa ditolak. Jadi kalau anak merasa tidak disukai, apa akibatnya? Anak ini tidak pernah bisa melihat hal yang positif dalam dirinya. Anak ini akan jijik dengan dirinya. Dia benci dengan dirinya. Dia selalu merasa, kenapa ya misalnya dia lahir sebagai orang pendek. Dia akan marah terus. Kenapa ya saya ini pendek? Jadi orang kok pendek-pendek amat. Tuhan ini kok menciptakan saya jadi orang pendek. Atau misalnya saya tidak disukai. Saya selalu disebutkan sebagai waktu kecil. Saya ingat sekali waktu kecil. Saya kalau bergaul dengan teman-teman, saya memang suka dipanggil sebagai si black. Karena memang kulit saya hitam. Dan 3 adik saya itu putih, saudara-saudara. Sampai adik saya itu nomor 2 ngomong di depan ayah. Ayah, kakak ini anak ayah atau bukan? Kok beda ya? Gitu ya. Kami putih kok dia hitam ya. Saya kejar adik saya. Saya pakai parang-parangan dari plastik itu gitu ya. Saya pukul dia. Jadi saya itu selalu dihina, hitam gitu. Saya jengkel dengan kulit saya hitam. Sampai akhirnya saya pernah tanya ibu, kenapa 3 adik aku kok putih, aku kok hitam? Dan ibu berkata sambil melucu, nah dulu maaf ya, ibu waktu kan kamu anak pertama, ibu belum pinter punya anak. Ibu itu menjemur kamu supaya kamu itu sehat. Lah sampai siang ibu lupa mengangkat kamu. Jadi aja tahu-tahu kok jadi hitam ya gitu ya. Nggak apa-apa ya nak, tetap kamu anak ibu gitu ya. Jadi saya itu berkulit hitam rupanya karena terlalu lama dijemur oleh ibu saya gitu ya. Jadi saudaraku lihat, perasaan tidak disukai membuat orang itu membenci dirinya sendiri. Nah sekarang kalau kita lihat tadi, perasaan tidak dihargai. Kalau anak tidak dihargai, maka anak ini tidak punya kepercayaan diri. Dia menjadi minder. Anak tidak bisa punya, disebut sebagai self-esteem. Anak itu tidak berpercaya diri. Suruh, ayo kenalan. Enggak mau. Ayo doa, enggak bisa. Ayo kamu mimpin, enggak. Jadi orang yang tidak dihargai tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin. Dia selalu hanya bisa menjadi pengikut saja. Karena tidak dihargai. Padahal anak itu sangat ingin sekali bahwa dia dipuji oleh orang tuanya. Jadi bapak ibu, pujian yang sangat menyejukkan bagi seorang anak hanya dari papa mamanya, hanya dari ayah ibunya. Gurunya mau ngomong apa saja, memuji apapun, gak akan pernah masuk ke dalam batin dia. Tapi kalau ayah atau ibunya memuji, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri seorang anak. Tetapi kalau anak ini sering diejek, anak ini sering dikatakan kamu bodoh, dan itu yang saya terima waktu kecil dari bapak saya, kamu bodoh, sampai sekarang pun saya percaya bahwa saya itu bodoh. Sampai saya ingat sekali waktu saya mengatakan kepada ayah dan ditanya, kamu mau jadi apa kok? Kalau besar, mau jadi pastor. Saya itu sejak kecil ingin jadi pastor. Mau jadi pastor? Wah, kamu bodoh, gak mungkin jadi pastor. Saya berkata, gak apa-apa, saya mau jadi pastor. Gitu ya. Lalu bapak berkata, kamu bodoh, gak bisa jadi pastor. Pastor itu harus pinter. Maka saking jengkelnya saya jawab kepada bapak saya, gak apa-apa pak, besok kalau saya jadi pastor, saya khusus untuk orang-orang bodoh. Dan rupanya Tuhan itu mendengar doa saya. Hanya orang bodoh yang mengundang saya gitu ya. Jadi apa yang saya berkatakan, kata-kata ayah yang selalu merasa saya tidak dihargai, membuat saya merasa bahwa saya tidak percaya diri, bahwa saya mampu. Rasa ditolak ini menyebabkan anak seperti apa? Rasa ditolak membuat seorang anak akan merasa
kelak menjadi merasa sendirian, loneliness. Dia menjauh dari teman-temannya. Dia merasa bahwa saya tidak layak untuk didekatin. Bahkan anak, mengapa, maaf ya Bapak Ibu, mengapa cukup banyak anak muda ingin mati? Merasa kesepian. Mengapa banyak anak yang baru pacaran saja, baru pacaran ditolak oleh pacarnya, langsung ingin mati? Karena apa? Karena dia tidak tahan sejak dahulu ditolak. Maka pada saat dia mencintai seorang gadis atau laki dan ditolak, itu membuat dia ingin menghentikan kehidupan. Karena pengalaman terlukanya. Nah sekarang, apa akibatnya? Tadi kita lihat, sudah melihatkan akibat dari luka itu. Anak mempunyai rasa tidak disukai, tidak dihargai, tidak ditolak. Dan orang terluka menjadi tawar hati. Tidak punya rasa hormat. Tidak punya rasa sayang pada dirinya, pada hidupnya, pada sesamanya, pada orang tuanya, termasuk juga kepada Tuhan. Maka tidak punya kepekaan kepada Allah. Kalau orang terluka, orang akan menyalahkan Tuhan. Orang akan mengatakan, kenapa kok saya, bukan orang lain? Mereka akan hidup mengikuti perasaan dan maunya sendiri saja. Maka penderitaan itu apa? Kalau boleh saya simpulkan. Pertama, penderitaan itu adalah pengalaman pahit yang mempengaruhi manusia dalam berelasi dengan dirinya, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Jadi pengalaman yang menyakitkan. Pengalaman yang menyakitkan yang membuat orang itu merasa, satu tadi, minder, kecewa dengan dirinya, marah dengan dirinya, tidak terima dirinya, itu mempengaruhi dia menilai dirinya sendiri. Dan juga mempengaruhi dia berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau orang itu merasa disakiti, maka dengan orang lain dia selalu curiga. Dia tidak pernah merasa aman dengan orang lain. Dia merasa pasti orang lain itu akan menyakiti dia. Maka ada orang-orang tertentu yang tidak punya sahabat. Kenapa? Karena mungkin dia terlalu sering diremehkan. Maka dia takut kalau saya bersahabat pasti disakiti lagi. Dan tentunya penderitaan itu mempengaruhi hubungan dia dengan Tuhan. Kalau orang punya rasa sakit begitu banyak, saya yakin dia tidak akan bisa berdoa dengan baik kepada Tuhan. Dia tidak punya hubungan relasi benar dengan Tuhan. Mungkin saja dia ke gereja. Mungkin saja dia doa. Betul, mungkin. Tapi semua yang dia lakukan hanya sebagai sebuah kewajiban. Bukan ekspresi sayang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah terluka. Kalau orang memendam begitu banyak luka, mana mungkin dia merasa disayangi oleh Tuhan. Kedua, pengalaman pahit kalau tidak diolah akan membusukkan hati. Maka pengalaman pahit kalau tidak diolah akan selalu membuat pengalaman pahit itu sebagai kutukan. Bukan sebagai peristiwa berkat. Jadi kalau pengalaman pahit itu, luka itu tidak dibereskan, maka membuat kita akan merasa sakit lagi, jengkel lagi, kecewa lagi. Saya punya pengalaman dengan rekan saya. Jadi rekan saya ini tidak saya sukai, kakak kelas. Saya tidak sukanya kenapa? Karena kami satu rumah, dia kalau diberi tugas, selalu menolak. Dia nggak mau terima. Nggak, saya sudah ada tugas. Selalu seperti itu. Dan saking jengkelnya saya lihat, apakah waktu dia diberi tugas, dia ngomong, saya sedang ada tugas. Saya cek, tugas dia apa? Rupanya tugas dia adalah main badminton. Jadi dia itu senang main badminton. Sampai akhirnya selalu menghindari tugas pastoral, tugas pelayanan. Oh, saya marah. Tapi karena saya itu sejak kecil kalau marah diam, nggak pernah ngomong, nggak pernah diungkapkan, saya hanya diam. Saya nggak mau menyapa dia. Di ruang makan pun saya tidak menyapa dia.
Jadi kalau ketemu di ruang makan, kebetulan kan kami biara besar. Saya tuh waktu itu tinggalnya. Saya sapa ada 9 orang. Jadi saya sapa 7 teman saya. Yang satu ini tidak akan saya sapa. Saya diamkan. Saya nggak ngomong apa. Memang jawab seperlunya. Saya tidak akan nanya pada dia. Itu karakter saya. Tapi jengkelnya setiap doa malam, doa itu kami melingkar dan dia di depannya saya. Dan kalau saya berdoa, saya selalu melihat dia. Dan pada saat saya berdoa, saya selalu kalau melihat dia jengkel lagi, kesel lagi, marah lagi. Sampai kalau doa Bapa kami, saya selalu berkata, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun, seperti saya pun tidak mau mengampuni dia, Tuhan. Saya rubah doanya, saking jengkelnya. Lalu saya berpikir, kalau saya begini terus, kalau saya jengkel terus, lama-lama saya tidak betah di biara. Lama-lama saya bisa keluar. Lalu saya akhirnya merenung. Pada saat saya merenung, saya ingat, loh, saya kalau memberi nasihat umat, itu selalu saya suruh berdoa, suruh novena, novena. Akhirnya saya novena. Lalu saya berpikir, permohonannya apa ya? Saya berpikir, ya, saya mohon kepada Tuhan. Tuhan, ubah dia. Ubah dia. Kalau kau tidak bisa mengubah dia, pindahkan dia. Pindahkan dia ke biara yang lain. Pindahkan dia. Saya berdoa dalam Ekaristi 9 hari berturut-turut. Dan doa seorang beriman setelah 9 hari berturut-turut. Apa yang terjadi? Pada hari ke-9, Romo itu tidak berubah. Dia masih tetap menjengkelkan. Tapi pagi hari itu terjadi kejadian yang aneh. Setelah saya doa, pada hari ke-9, saya masuk ruang makan. Dia ada di situ. Seperti biasa, dia selalu menyapa, halo Eko. Biasanya saya nggak pernah menjawab. Tiba-tiba saya menjawab, halo Romo, gimana kabarnya? Gimana kemarin badminton? Bagus ya, menarik. Oh, ramai kok. Biasanya saya nggak pernah nanya-nanya karena saya jengkel. Lalu pada saat saya membuat kopi, saya melihat Romo yang saya benci itu belum buat kopi. Lalu saya teriak, Romo belum buat kopi ya? Belum. Saya buatkan ya, biar sekalian. Oh, makasih kok, makasih. Lalu saya diam, ya Tuhan, Engkau aneh. Saya minta dia berubah, kok malah saya yang berubah. Lihat saudara-saudara, jadi doa itu jangan pernah mengatur Tuhan. Doa itu membuat kita mau diatur oleh Tuhan. Ingat itu. Jadi Allah lebih tahu. Allah itu lebih senang membentuk hidup saya. Bukan senangnya menyenangkan saya, gitu. Bukan. Tuhan mau membentuk saya supaya saya menjadi manusia pengampun dari setiap peristiwa sakit demi kesakitan. Maka lihat, jadi pengalaman pahit itu sekali lagi harus diolah.